manusia gitu. Nggak ada rohnya Allah. Dari mana rohnya Allah? Kamu pakai pemahaman siapa ini? Nah, terus manusia gimana itu, Kak? Firman Allah yang saya tadi sudah menjelaskan pakai kalam lafsi dan kalam nafsi. Padahal mana ada nabi yang mampu mengampuni dosa manusia? Nggak ada. Mengerti? Harusnya kamu bertanya-tanya. Gitu ya. Itu zombie, Islam gak boleh kayak gitu. Yaumul Ba'ats itu adalah salah satu keyakinan imanmu. Kalau kamu mengatakan orang dibangkitkan, kamu bilang zombie. Kamu bilang kepada Tuhanmu sendiri sana. Kalau kamu mengatakan orang dibangkitkan, kamu bilang zombie. Ya, kamu kok doubling sih? Kamu lagi ngapain sih? Ini bohong nih, lagi di kereta. Udahlah, bohong, turun aja, buang-buang waktu. Gak apa-apa, yang penting saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan baik ya. Semoga dengan kasih karunia Roh Kudus menyertai kamu dan menuntun kamu kepada cahaya dan terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus ya. Cepat segera untuk dibaptis supaya kamu bisa mengenal kasih yang sungguh-sungguh itu. Shalom Al. Balikan Al. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layar ya. Saya tahu di tengah-tengah kesibukan teman-teman yang tap-tap layar dan memberikan berkat melalui gift, juga ada teman-teman. Malam lagi ya bangku. Hah? Nah, lanjutin tadi lah. Aku mau nanya tadi, belum selesai. Silakan. Dari bundanya Maria, Manusia dia dilihat dengan ayat 11. Di situ Yesus yang baru lahir pun, baru sepersekian detik lahir pun langsung sujud, diberikan penyembahan oleh 3 orang Majus yang tidak pernah bertemu Yesus, yang mengatakan kepada mereka, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Ngerti nggak sampai di sini pola pikirnya Islam? Selama ini kan orang Islam itu bertanya, di mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan? Saya sering bilang dari dulu, kita yang manusia pun lebih terhormat untuk diakui daripada mengakui. Kita lebih terhormat, kita lebih melihat orang itu berwibawa, punya yang namanya harga diri ketika orang itu benar-benar diakui, bukan mengakui. Anda akan ilfil, Anda akan jijik, atau bahasa Sundanya geleh, kalau ada orang stranger datang ke kalian ngaku-ngaku, gua orang kaya, gua orang ganteng, gua orang cerdas. Benar nggak? Makanya yang paling terhormat itu, dan memang sesuai dengan apa faktanya itu, ketika kita berbicara sesama manusia pun lebih terhormat untuk diakui. Oh, si Abdul emang keren, dia mah juara 1 terus, emang dia mah pinter anaknya, emang dia mah bager, emang dia mah baik, gitu. Cari validasi kalau kata anak Gen Z. Ngerti? jadi gini bang. Enggak, Ini. jangan potong pembicaraan saya. Jangan menunjukkan Anda punya kualitas rendah ketika ada orang lain. Yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Saya sudah bilang,
Ya, itu diakui di dalam imanmu. Dari tadi nggak pernah lo dibahas sama orang Islam. Ada nggak yang naik berani untuk bantah saya bahwa Al-Quran pun mengadopsi ajaran Yesus, mengadopsi pribadi Yesus. Sekarang kamu masih ngotot mengulang perkaramu Islam. Sudah sering seperti ini. Nggak keren sama sekali. Ini menunjukkan kamu tidak memahami apa-apa. Saya yang berani bantah. Oke, bentar. Om, ada yang mau berani bantah. Om mau penasaran kan? Penasaran kan? Ada yang berani bantah kan katanya kan? Penasaran nggak? Kalau penasaran, Om stay di situ. Kita tunggu orang yang sedang saya naikkan ini. Dia di komentar bilang saya berani bantah. Saya naik. Silakan. Waktu saya berikan udah, silakan bantah, pakai dalil, pakai data. Halo, selamat malam bos. Ya, selamat malam, silakan. Silakan langsung dibantah. Saya nggak punya banyak waktu, silakan. Saya mau tanya sesuai tema aja. Oh, mau tanya di komentar lu bilang saya mau naik, saya yang akan bantah. Islam, malu-maluin nih, gua screenshot nih, ya. Dia ngomong saya yang berani bantah dan berani buktikan, malah ujung-ujungnya saya mau nanya sesuai tema. Bantah dulu baru lo nanya. Buruan, saya udah bilang. 2.200 orang menunggu saya dipermalukan. Menunggu saya dibuktikan saya murtadin odong-odong. Gak dipakai kesempatannya. Bantah buruan. Jangan bikin gua nurunin lo. Bantah dulu baru kamu nanya. Kamu mau nanya 10 pertanyaan pun silahkan. Bantah dulu. Tepatin janji kamu, ketikan kamu. Silahkan. Saya mau nanya sesuai tema. Udah turun, gak jelas. Dah, Pak, silakan kita lanjutkan. Silakan, gak ada yang berani bantah kan? Ya, sampai dengan detik ini, yang Kristen ya, jangan insecure makanya dengan iman kalian. Tuh Islam ditanya, dibandingkan imannya dengan konsep yang sederhana aja mereka nggak bisa. Ya, silakan Om. Om mau bantah atau Om setuju bahwa di dalam Islam pun dipakai ajaran Kristen itu, bahwa Yesus yang mempunyai 2 kodrat, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalam nafsi itu ada juga di dalam Islam. Menganggap Quran itu punya 2 natur. Natur yang adalah ilahi dan yang bukan ilahi. Makanya kalau teman-teman mau pikir, kenapa mereka begitu mencintai Quran, mereka begitu bagaimana mereka menghormati, gak mau nyentuh kalau bukan mau wudhu, kalau tidak wudhu. Tahu gak alasannya kenapa? Sama seperti kita. Ketika kita ingin menyantap sakramen Maha Kudus, kita tidak dalam keadaan tidak layak, bukan? Mikir nggak nyampe sana? Kalau katanya, Al-Quran itu cuma buku. Saya tanya sekarang, ketika kamu pegang buku novel, apakah kamu perlu bersuci? Apakah kamu perlu berwudu? Apakah kamu perlu membersihkan dirimu? Nggak perlu. Saya pegang novel nih, buku novel. Ini buku novel. Yang katanya denial, Al-Quran itu kan cuma buku, nggak pernah kami sembah. Terus kenapa kalau pegang Al-Quran itu harus dalam keadaan suci? Harus wudhu? Kalau bukan katanya Al-Quran yang tadi saya katakan, punya 2 natur yang sama seperti Yesus. Kodrat yang ilahi dan kodrat yang bukan ilahi. Bang, Silakan dijawab. mendengarkan dari tadi saya. Jadi saya gini, saya tadi kan tanya Tuhan Yesus itu Tuhan Allah, iya kan? Jadi di dalam Islam kan beda yang namanya khalik sama makhluk, kan beda ya nggak? Gak usah ajarin ikan berenang. Yang konsep kayak gitu saya waktu umur 5 tahun juga udah jelas. Bang, yang kita bahas bukan kholik dan makhluk. Yang kita bahas Al-Quran itu kenapa disebut dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Sini kan temanya Yesus Allah, tanya saya. Saya tidak pernah menghindari tema. Yang saya lakukan adalah komparasi. Dengerin, alasan saya melakukan ini, tadi saya sudah bilang, abang dengerin, pasang kuping, pasang telinga baik-baik. Abang udah dijelasin berkali-kali, tapi abang nanya terus-terusan. Makanya saya pakai teknik yang namanya komparasi. Menjembatani pemikiran yang emang saya nggak pernah nuntut abang supaya paham begitu aja. Ngerti? Makanya saya jembatani pakai konsep Quran, kalam lafzi, kalam nafsi.
Ibaratnya kayak ngajarin anak TK 1+1 sama dengan 2 caranya. Pakai perumpamaan, ada apel, 1 apel sama 1 apel. Jadi berapa apel anak-anak? 2. Begitu, Bang, ngerti? Turun aja, Bang. Saya nggak lagi buka bimba A, I, U, E, O. Kok pelangak-pelongok? Dijelasin masalahnya, saya sudah sebut dalil, saya jelasin dengan analogi, saya jelasin dengan sudut pandang Islam. Kalau nggak ngerti-ngerti mah waduh ya, cari bimbel gi. Ya di sini bukan bimbel. Shalom Ibai, selamat malam. Itu apa itu literasi kalam nafsi itu dari mana dapatnya? Dari kitab Kalumah dan Al-Ibanah, dan juga dalam Akidah Asy'ari yang menyifati Allah dengan 20 sifat Allah wujud, kitab Baqo Muhalafatul lil Hawadisi Qiyamuhu binafsihi Wahdaniyah Qudrat Iradat dan seterusnya. Dari Abul Hasan Al-Asy'ari, mantan Mu'tazilah. Oh, Mu'tazilah. Itu artinya aliran Islam ya? Mantan Mu'tazilah. Asy'ari kamu bilang bukan Islam. Mayoritas orang Indonesia menganut paham Ya, Asy'ari. maksudnya aliran dalam Islam maksudnya. Ya, firqah. Kan memang Islam terpecah menjadi 73 golongan kata nabimu. Iya, benar. Iya, terus apa? Kalam nafsi. Jadi apa Quran itu berbentuk natur sama apa? Berbentuk natur. Nggak ada yang bilang Quran berbentuk natur. Ya maksudnya tadi ada 2 kodrat dalam Quran itu apa maksudnya? Dengerin ya. Jadi saya minta tolong kerendahan hati teman-teman aja mau dengerin toa segede gaban. Masa dengerin suara saya nggak pernah sebesar toa aja susah. Harus diulang-ulang. Tuh toa kalian dengerin. Walau suaranya isinya sama 5 kali sehari. Suara saya yang tidak pernah sebesar toa, yang isinya bisa beda-beda, kalian nggak mau dengerin. Bingung saya. Saya nggak bilang Quran bentuknya natur, nggak ada bentuknya natur. Natur itu apa? Kamu paham nggak natur itu apa? Kodrat, bahasa lainnya kodrat. Kok Quran bentuknya kodrat, kamu pahamnya gimana? Quranmu itu kan yang dibukukan. Ya, kita lagi bahas itu, ngerti? Dah, lanjut. Jadi jangan red herring, tau nggak red herring? Salah satu hal dalam logika falasi. Jangan red herring ya. Jelas kan kamu bantah itu, kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membagi Quran dengan 2 kodrat itu, kenapa? Abu Hasan enggak, maksudnya tadi kan ada penjelasan kalau misalnya baca Quran itu harus bersuci atau berwudu. Iya. Kalau itu dibantah dengan orang-orang yang menghafal, kan ada yang masih haid. Saya tanya menghafal Al-Quran, zaman sekarang nggak usah zaman dulu. Zaman dulu kalau misalkan dibandingkan dengan zaman sekarang, kamu aneh. Kita lagi ngomongin zaman sekarang loh. Waktu itu Quran belum dibukukan, karena emang belum ada. Kan tadi kan ngomongnya. Dengerin saya. Saya sudah memberikan peringatan ya. Kalau kamu tetap stay ngomongin ini, kamu malah membuktikan sebaliknya. Bukan kehebatan Islam, malah kemerosotan Islam. Kenapa teman-teman? Dia mau membuktikan, dulu pakai hafalan aja. Berarti nggak pernah ada manuskrip. Nggak pernah dituliskan di pelepah-pelepah, batu-batu, tulang-tulang. Ya. Nggak pernah ada mushaf. Ya. Kita udah kasih warning ya. Kalau lu pakai argumen itu untuk membuktikan, kan ada hafalan, itu kan nggak dipegang, itu bisa dibantah. Berarti kamu malah membuktikan hal sebaliknya, seperti bagaimana orang Islam berusaha membuktikan mereka juga punya manuskrip, sama seperti Alkitab punya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan manuskrip. Ngerti? Gue udah bilang, fokus aja bahas. Kalau kamu mau bantah dengan Al-Quran bisa disentuh tanpa bersuci, tanpa berhadas, silahkan bawa dalilnya, begitu loh. Ya, jangan main logikal falasi dengan saya. Dibilang, saya dulu pernah Islam, sama seperti kamu. Ayo coba balik ke tema. Nggak berani ya? Balik ke tema aja udah, coba saya. Iya, kalau kamu balik ke tema kan berarti nggak berani, nggak sanggup. Ya udah nggak apa-apa. Saya cuma mau mengklirkan aja kenapa kamu balik ke tema. Tapi karena kamu nggak berani kan, nggak sanggup kan, berat kan, ya udah. Oh, jujur itu bagus, betul. Silakan balik ke tema, ya udah silakan. Silakan. Ngapain sok-sokan mau jawab, mau bantah? Silakan. Tanya.
Berarti setuju ya bahwa Al-Quran itu benar-benar punya duinatur, 2 kodrat seperti Yesus. Nggak ada yang berani bantah tuh. Iba aja nggak berani. Balik ke tema, ya udah. Silakan balik ke tema, silakan. Ini di mulut mulu perasaan. Nggak mau, saya nggak mau ngemut kamu. Nggak ada yang ngemut di sini. Nggak usah membiasakan kebiasaan Islam di sini. Nggak ada yang Lu ngemut. barusan bilang kan duinatur. Ya. Di mana disebutkan di Al-Quran itu duinatur? Di hadis lah, Nah, jangan udah bilang itu pilko-pilko. kitab ulamamu. Iya hadis lah. Al-Quran itu kan penjabarannya hadis. Di dalam jangan hadis ada dipilko. hadis katanya nabimu. Oh, kamu nggak Besok saya bikin loh. dengerin saya. Nggak usah so pinter. Besok ya bikin loh. Kenapa nggak lu? Gue udah bilang nih mantan Islam, capek, nggak usah keluar urat. Lo mau bohong apa di sini ketahuan, kebuka. Ya, ulama itu nggak usah dibandingin sama lo. Parah lo, gue bilangin ulama lo. Di hadis sendiri, bahkan di dalam hadis sahih, nabimu sendiri pernah mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Tahu nggak artinya apa? Ya, terus Iya apa? Iya tahu nggak? ulama itu pewaris para nabi. Nah, ulama pewaris para nabi. Kalau ulama Terus kalau kayak gitu ulama su'u masuk kalau ulama su'ul ya emang dari tadi saya sebutin. Ngeles. Apaan sih? Saya tantang kamu. Buktikan Abul Hasan Al-Asy'ari adalah ulama su'ul. Saya tunggu. Silakan buka kamera, tampilkan data. Wah. Mangap-mangap doang kayak nabi lu bisanya. So keren. Buktikan. Abul Hasan Al-Asy'ari itu ulama su'ul, ulama sesat. Buktikan, saya tunggu. Dari mana referensinya? Buruan. Ini lo. Gue tunggu data lo. Abul Hasan Al-Asy'ari dikatakan ulama su'ul. Ini dengerin ya Islam ya. Ini orang yang mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari ulama su'ul. Saya udah bilang tadi teman-teman Kristen, itu Abul Hasan Al-Asy'ari itu ajarannya dipakai mayoritas Islam Indonesia. Ya itu buktinya paling jelas 20 sifat Allah itu kan dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Hah? Mana buruan? Dibuka mic-nya mana buruan? Buruan, jangan. Buruan. Ayo dong. Kenapa? Hah? Nya diberam muntah. Gitu ya. Hah? Buruan, mana datanya? Referensinya Bilang kita. Abu Hasan Al-Asy'ari ulama su'u siapa? Loh, terus kenapa kamu tadi emang Kan kalau saya ulama bilang ulama kan ada yang su'u bukan ulama Hasan Al-Asy'ari. dengerin makanya Ibai, emang gua dari tadi mencatut ulama su'u kan enggak? Makanya gua tanya, kenapa lu malah yang ngeles? Hah? Nipu aja kerjaannya. Oke, kalau saya nipu, silahkan kamu buktikan dengan data pembanding. Data pembanding apa? Data pembanding dari kitab ulama mana yang bisa membandingkan dengan dalil dari kitab Al-Umah dan kitab Al-Ibanah. Nanti saya cari. Nanti saya cari. Islam, turun dulu Islam. Menyek di sini, menyek. Nanti saya cari. Lu aja sono ke kuburan Nabi, lu ngobrol no berdua. Nanti saya cari. Udah sok keren, sok ini. Nanti saya cari. Gak tau malu lagi. Ya. Tuh kalau lu pada nanya alasan kenapa gue milih Kristen, lu jawabannya udah ketemu kan. Tuh udah mendekati bawah tanah kayak gitu kelakuannya. Yang bocil kayak gitu, nggak ada bedanya. Terus kenapa? Masih bertanya alasan saya meninggalkan Islam apa? Ya, begitu. Ya, aduh. Shalom, Shirley, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Ya. Kenapa? Kenapa dia ini turun, Pak Shirley? Oke, kita lanjut ya. Siapa mau naik Islam lah? Ada Islam. Dalam nasi bebek Kang Sibai, Kang benar. Halo. Halo Bang Joseph, malam. Halo, dari Islam atau dari Kristen, bro? Islam Bang Joseph.
Iya, Islam, silakan. Kita ini kan, Bang Joseph kan ini ya, awalnya Islam kan ya. Iya, terus. Nah ya, tentunya Bang Joseph kan ini memahami Berisik-berisik jangan sifat-sifat. masak-masak. Itu apa kamu lagi ngapain? Oh enggak, ini lagi ini. Nunggu Bang, dari tadi mau naik. Pencet. Maaf. Ya, silakan apa? Tentunya abang kan memahami yang 20 daripada sifat-sifat Allah kan ya, seperti itu kan. Terus kenapa? Tadi saya udah menyebutkan salah satunya, bahkan bukan salah satu, salah 5-nya. Kenapa? Itu kalau memang yang dimaksud abang Yesus adalah Tuhan yang kuasa, kenapa banyak di sebagian kita tidak dijadikan daripada pengikut Yesus saja atas dasar kemauannya Yesus, seperti itu abang. Dah, pertanyaannya itu kan? Dah, diam. Gantian saya jawab. Pernah mikir nggak sebelum kamu ngomongin Yesus, kenapa nggak ngomongin ke Allahmu itu yang katanya maha kuasa, yang katanya maha besar itu nggak tahu sebesar apa? Kenapa ya Allah maha kuasa, maha besar nggak mau menjadikan kita semua Islam? Ini pertanyaan yang benar-benar bikin kamu bundir. Kayak seolah-olah mempertanyakan kemahakuasaan Yesus. Kenapa nggak kamu tanya duluan kemahakuasaan yang katanya Tuhanmu itu maha kuasa? Ngerti nggak maksud saya? Kan aneh pola pikirnya. Ngapain nanya Yesus? Kamu percaya Yesus Tuhan nggak? Bukan. Kamu percaya Allah yang jadi Tuhan. Kalau Allah mau Tuhan, kenapa kamu nggak nanya? Kenapa Allah nggak menjadikan kita semua Islam ya? Kalau Allah maha kuasa, kenapa kamu nggak tanya dulu? Apa standar ganda? Iya. Saya nggak mau tanya karena nggak boleh. Ya itu bukannya nggak boleh. Emang Allah kamu itu insecure sama Yesus. Ya apa-apa nggak boleh, apa-apa begini, apa-apa pamali, apa-apa sesat, apa-apa bid'ah, apa-apa begini. Ya. Kemahakuasaan Tuhan itu tidak bergantung seberapa banyak manusia yang percayakan Tuhan, mengerti. Paham? Karena yang butuh disembah, yang butuh validasi itu hanya iblis. Saya tadi sudah berikan bagaimana penjelasan kita sesama manusia saja maunya mendapatkan pengakuan, bukan mengakui diri sendiri, mencari validasi ke sana ke sini. Itu hal yang sangat rendah, hal yang sangat hina. Saya pakai konsep yang sederhana, manusia saja tidak perlu mengemis-ngemis untuk teman-teman semua di sini atau manusia lainnya mengakui kalau saya manusia. Betul nggak? Saya tetap manusia. Apa perlu saya harus mendengar teman-teman berkata saya ini manusia? Oh, saya ini manusia loh, gitu. Hah? Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku jadi Tuhan, ngaku-ngaku jadi ini, itu sudah pernah dilakukan iblis. Ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, segala sesuatu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Itu iblis mencari validasi, haus akan pengakuan, haus akan penyembahan. Orang Yesus sendiri ngomong dalam Yohanes 5 kok, aku tidak memerlukan penghormatan manusia. Yesus ngomong loh, kalau ada teman-teman yang dihadapkan dengan pertanyaan mana pengakuan Yesus, itu namanya sedang menyamakan Yesus, sedang merendahkan Yesus. Ya, jadi sebelum kalian jawab, kalian pikirkan dulu, karena memang mereka itu seperti dengkotnya mereka, ngerti? Memutarbalikkan, ya, membuat kita terjerumus. Makanya saya selalu bilang, perhatikan bagaimana cara mereka menyampaikan, berbicara, itu bisa bikin kita jadi terjerumus, ya. Udah, Ya, Joseph. jadi gitu ya. Kalau ditanya kemahakuasaan tidak bergantung kepada seberapa banyak manusia yang mengikuti. Toh kalau misalkan setelahnya, misalkan pada akhirnya banyakkan manusia yang tidak percaya, apakah kamu mau menerima fakta bahwa Tuhan tidak maha kuasa? Kan nggak mau. Kamu dibilang kafir nanti sama imanmu sendiri. Ya, betul nggak? Ini Bang Joseph, kenapa saya tadi buka konsep melalui sifat yang 20? Tentunya Bang Joseph kalau memang dulu Islam, katanya memang udah benar memahami Islam dengan sepenuhnya. Di situ kan ada istilah kudrat dan iradat kan, seperti itu. Betul. Terus hubungannya apa? Kudrat dan iradat apa? Nah, bentar dulu. Nah di situ Bang Joseph udah paham sepenuhnya apa enggak? Kudrah itu kehendak. Terus apa? Hah? Kudrat iradat itu apa Bang? Kalau memang dulu Iradah itu kehendak, sorry kudrat. Iradah itu kehendak.
Nah, tadi Bang Joseph membuka ini mengatakan, kenapa Allahmu itu ya, Tuhanmu itu tidak menjadikan semua orang itu Islam kan seperti itu ya? Ya. Lah, itu Bang, simple jawabannya Bang. Itu kembali pada iradatnya Allah. Oke, dalilnya. Lah itu Bang. Enggak, itu bukan dalil. Dalilnya Al-Qur'an surah berapa, ayat berapa? Kenapa? Ya dalilnya, Al-Qur'an surah berapa, ayat berapa? Allah tidak menghendaki semua jadi Islam. Kita kembali pada sejarah. Yang namanya kita Nggak ada, dalil aja nggak ada, apalagi sejarah. Emang Allahmu sejarah? Allahmu itu ahistoris. Kamu ngapain ngomongin sejarah? Orang tadi kata Bang Al aja mengenai Al-Quran nggak ada di sejarah. Ini nggak ada di sejarah, dia sambil garu-garu kepala. Adanya di Al-Quran. Malah mau ngomongin Allah. Sejak kapan Allah masuk ke dalam sejarah? Kalau Allah masuk ke dalam sejarah, terima Allahmu baru ada di abad ke-7. Kamu mau? Nggak mau kan? Ya sudah, stick at your scripture aja. Pakai dalil, pakai Al-Quran. Manakah sejarah? Apa hubungannya sama sejarah? Di mana ada dalil bahwa Allah tidak menghendaki kalian jadi Islam? Di mana? Jangan bohong. Orang Allahmu saja berfirman, Innad dina indallahil Islam. Penipu. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kata siapa Allah nggak pengen kalian jadi Islam? Nipu. itu kan benar. Benar Bang. Innad dina indallahil Islam itu memang benar. Ya iya emang benar. Terus saya harus dengerin Allah apa dengerin kamu? Atau kamu jubirnya Allah, juru bicaranya Allah? Ini sampean ini kejebak Bang. Kalau memang sampean Ngapain saya kejebak? Justru kamu yang sedang kejebak. Kamu yang belum keluar. Kalau saya sudah selesai dari jebakan karena saya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kamu masih kejebak oleh jebakan nabimu. Nah, terus Makanya ini kamu nggak bisa menjawab dengan benar dibanding dengan saya yang bisa langsung menjawab, ada dalilnya dan bisa membantah argumentasi kosong kamu itu yang katanya Allah tidak memaksa orang jadi Islam. Ayo bantah lagi pakai dalil coba. Kalau Allah tidak menginginkan jadi Islam coba. Hah? Bantah dalil bahwa Allah tidak menginginkan orang atau manusia jadi Islam. Allah tidak pernah memaksa orang itu untuk masuk Islam, Bang. Tidak pernah. Oke, di mana dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu apa, Bang? Artinya apa? Allah itu tidak pernah memaksa seseorang untuk mengikuti kehendaknya itu loh. Baca yang benar, artiin yang benar. Baca yang benar, artiin yang benar. Lah, abang ini memang betul. Abang ini, jangan menipu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya bukan Allah tidak memaksa orang jadi Islam. Gua pukul lo. Bohong mulu. Hah? Itu enggak bohong. Artinya Bang. bukan memaksa orang jadi Islam. Itu artinya bro, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Penipu, gak usah lu mau melintir-melintir ayat di sini. Penista nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu artinya Allah tidak akan membebani seseorang ya kecuali menurut kesanggupannya. Gak ada hubungannya dengan paksaan agama Islam. Kan nipu lagi. Nih bayangin kalau lu yang lu adepin beneran oten gak ngerti bahasa Arab, iya aja kali ya. Begini aja ya. Bang. Hah? Lu gak usah bohong, gak ada bang. Lu klarifikasi, lu udah 2 kali bohong loh. Kenapa lu Abang paham Al-Baqarah ayat 286? Berani-beraninya lu ngebohongin gua dan orang-orang di sini. Kenapa? Saya nggak pernah bohong. Saya bicara Oke, dengan kalau apa kamu nggak adanya. pernah bohong, kenapa kamu mengartikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sebagai Allah tidak memaksa orang jadi Islam? Nah, saya tanya Bang sama sampean. Saya tanya ya. Jawaban itu bukan dibalas dengan pertanyaan. Pertanyaan tidak mungkin dibalas dengan pertanyaan itu. Sudah semestinya dibalas dengan jawaban, bukan dengan balik tanya. Apalagi nanyanya nggak nyambung. Jawab dulu baru kamu bertanya. Nggak ada orang bertanya dibalas nanya lagi. Nggak usah nipu. Kalau kamu bukan penipu, kamu langsung jawab, kamu langsung klarifikasi. Jawab. Bang, nih saya kasih tahu ini sampai sampean. Apa-apa
yang tidak sesuai dengan kekuatan kita, entah berangkat daripada orang lain dengan kemauan orang lain. Astagfirullah, malah ceramah. Hari Jumat masih 4 hari lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jangan ceramah, jangan khotbah lu di sini. Ini bukan masjid. Tadi abang yang mengajarkan kita tuh untuk tidak memotong omongan orang. Iya, tapi saya di sini host. Kalau kamu tamu, kamu nggak berhak ngatur host. Kamu pernah nonton TV kan ya? Pernah nonton acara-acara talk show kan ya? Pernah nggak ngelihat host itu sering memotong pembicaraan narasumbernya sendiri? Bahkan dia yang ngundang, dia yang motong. Kenapa? Alasannya tahu nggak? Karena ketika narasumbernya tidak sesuai, ketika narasumbernya offside, ya udahlah, kamu nonton TV aja dulu, jangan ngomong, ya. Nih Islam gue ajarin ya, yang namanya berdiskusi, berdialek harus tetap ada yang namanya mengatur jalannya diskusi sekalipun kita hanya berdua. Dan dalam hal ini mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau tidak, ini saya yang punya room. Saya suka-suka gua, ya nggak? Gue punya. Kalau lu nggak suka, lu buka room sendiri, lu ngomong situ. Makanya gue bilang, kalau mau ceramah, lu pergi ke masjid, jangan di sini. Ini kan diskusi. Kebetulan banget yang lagi dibicarakan adalah pertanyaan yang sesuai yang kamu sedang bicarakan. Saya pertanyakan kenapa kamu berbohong, bawa dalil yang tidak sesuai dengan semestinya, kamu sedang menista. Kamu berhak untuk dilaporkan. Jadi bukan Joseph. Ini Joseph sedang menyelamatkan marwahnya Islam dari penipu. Masa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma katsabat dan seterusnya diartikan sebagai Allah tidak memaksa orang jadi Islam. Lu coba buka Al-Baqarah 286. Emang artinya itu? Enggak. Itu doa loh guys. Itu doa orang yang sedang yang mengharapkan supaya tidak dihukum. Ya. Itu kan lanjutannya Rabbana la tu'akhizna in nasina. Lu jangan ngebohong sama gua Islam dulunya. Buang-buang waktu aja, penipu. Jangan nipu ya. Pesusahnya sih jujur. Bukannya dia dalam Islam katanya diajarkan kejujuran, ya udah buktiin jujur dong, jangan nipu. Apalagi, udah bilang berkali-kali jangan mancing-mancing. Mereka nggak pernah belajar dari kesalahan. Maksudnya kayak nggak pernah nonton relay live saya. Bukannya saya sombong ya. Ketika ada orang nyebut dalil, saya akan langsung loh. Saya tahu itu dalilnya. Saya sebutin Qurannya surah berapa ayat, malah lebih sering saya yang kasih tahu daripada yang Islam sendiri. Iya nggak teman-teman? Bukan maksudnya sombong. Maksudnya ketika berbicara di room ini berarti lagi serius. Kenapa? Saya punya tanggung jawab ini, apalagi yang nonton udah 2.000 orang. Bayangin berapa banyak orang yang sedang menyimak, yang sedang benar-benar membutuhkan pengetahuan wawasan baru. Ya, lagi pula saya sudah bilang tadi, apakah kalian tidak diajarkan untuk menganalisa, mungkin belajar analisis SWOT gitu? Perhaps menganalisis bagaimana peluang bagi kalian ketika kalian naik di roomnya Joseph bisa mendakwahkan Islam. Kan nggak pernah. Bingung nggak teman-teman yang Kristen? Susah kan? Nggak pernah diambil kesempatannya, malah mencaci, malah maki, malah menipu. Susah ya? Untuk jujur aja susah ya? Tuh, gue udah bocorin, gue udah kasih tahu caranya ya. Jadi jangan bohong. Oke? Ya kita lanjut ya. Sorry saya jadi yeping ya. Nah, kita naikin akun fake ya. Salam Ivan Nafi. Shalom bro. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, kenapa Bapak pakai akun palsu? Lu jangan sok pinter, kontol. Aduh, jangan ngomong bahasa Islam dong, kan langsung kabur, pengecut ente. Akun palsu, ngomong Islam. Jadi bilang ya teman-teman, jangan memberikan pujian saya dalam bahasa Islam. Karena saya sudah bukan lagi orang Islam. Ketika kalian ingin memuji saya, pujilah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sekalipun itu adalah pujian, saya tidak pantas untuk mendapatkan pujian itu. Pujian itu hanya pantas untuk kepada Nabi dan Tuhanmu sendiri ya. Jadi jangan seperti itu. Ya, begitu. Oke, langsung kabur lagi, pengecut kamu. Kasian ya. Tuh. Jadi jangan salahin kalau banyak orang luar sana yang ilfil dengan ajaran kalian, bukannya malah terpukau, malah ilfil. Ini kayak gini yang dinaik. Jangan nyalahin gua, yang dinaikin orang. Di TikTok itu nggak ada klasifikasi orang pintar atau orang tidak pintar. Iya. Salam, user.
malam. Islam atau Kristen? Malam. Ya, selamat malam. Islam atau Kristen? Shalom, Bang Yosef. Ya, shalom. Silakan. Ya, Bang Yosef is the best. Amin. Terima Tuhan kasih, Yesus Pak. berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati juga. Amin. Iya. Dari Ambon, Bang, Ambon. Oh, siap. Salam untuk teman-teman yang di Ambon ya. Iya. Tuhan Yesus selalu menyertai Bang Yosef. Amin. Tuhan Yesus sertai juga teman-teman yang di Ambon. Amin, amin. Ya, terima kasih ya Pak ya. Oke. Ya, salam ya Bang Yosef ya, baik-baik ya. Amin, amin. Terima kasih ya. Oke. Shalom. Ya, Bang Yosef. Ya, shalom. Kadang yang kayak gitu, yang sebelum abang yang itu tadi, yang dari Ambon itu tadi, jadi bikin kita mikir kan. Jadi kita punya trust issue ya. Trust issue tuh maksudnya ya jadi nggak jadi curigaan ya. Tapi memang curigaan itu wajib lah ya. Di zaman sekarang itu curiga itu wajib teman-teman. Jangan gampang percaya sama orang. Saya pun selalu bilang tidak semua omongan saya itu harus kalian percaya gitu aja. Makanya saya sering bilang silahkan cross check, silahkan cek. Dan saya juga membantu teman-teman. Makanya ketika saya berbicara saya menjelaskan begitu. Makanya saya sarankan kalian untuk mengikuti Kristus yang adalah satu-satunya jawaban atas segala permasalahan ya. Karena Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Gitu ya. Ya, shalom teman-teman semuanya, shalom. Tuhan Yesus berkati. Saya mau naikin orang dari tadi kok jatuh-jatuh semua atau memang sinyal teman-teman ya? Shalom, Sukaryadi Semput. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Mau tanya ini bang, Silakan. di sini tertulis Yesus Allah kan? Betul. Jadi pertanyaannya apa ya? Yang jelas berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Mau tanya ini ya. Sejak kapan ya Yesus itu diangkat jadi Allah, atau sejak kapan Yesus itu Allah itu menjelma dari Yesus? Ya, saya jawab ya. Nggak ada. Yesus adalah Tuhan dan Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Fil bad'i kanal kalimat wa kanal kalima indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena dialah yang awal dan yang akhir itu. Ana huwal awal wal akhiru. Sama seperti yang dicontek oleh konsep Tuhanmu yang difirmankan melalui nabimu itu. Yang katanya nabi. Dalam surah Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia tidak memiliki awal karena dia adalah sang awal itu sendiri. Dia tidak memiliki akhir karena dia adalah sang akhir itu sendiri. Mengerti? Jadi kalau ditanya sejak kapan Yesus diangkat jadi Tuhan, tidak pernah kami angkat-angkat. Ya, yang diangkat itu adalah arsy-nya Allah. Hamalatul arsy adalah malaikat pemikul arsy-nya Allah itu yang mengangkat-ngangkat. Jangan kamu tanya kami, karena Yesus sendiri tanpa perlu diangkat, dia sudah naik sendiri ke sorga. Nggak perlu ada yang ngangkat-ngangkat. Ngerti? Ya, Yesus sendiri yang membuktikan kemuliaannya, dia naik ke sorga dengan begitu mulia. Ya, begitu. Yang perlu diangkat-angkat itu adalah arsy-nya Allah. Allahmu itu ada di atas arsy dan dipikul oleh malaikat. Yang dinamakan dengan hamalatul arsy. Ya, jadi jangan disamakan. Ya. Ngerti? Sudah dijawab ya. Jadi tidak ada Yesus diangkat kapan. Kapan itu kan terbatas ruang dan waktu. Yesus adalah Tuhan dan Allah, tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak on off. Ngerti? Sekalipun dia jadi manusia, tadi dari awal saya sudah jelaskan, sekalipun dia menjelma menjadi manusia, keilahiannya tidak pernah hilang atau berkurang. Ngerti nggak pemahaman Islam sampai di sini? Ya, pertanyaannya itu aja masalahnya dan sudah sering dijawab. Jadi saya rasa seperti itu. Di saat Yesus masih orok, apa kuasanya? Kuasanya adalah membuktikan kelahirannya menjadi berkat dan menjadi terang dunia dan menggenapi nubuatan para nabi. Masih ditanya kuasanya apa?
Wong ketika dia masih dalam rahim ibunya saja, Elizabeth yang hanya bertemu ibunya yang sedang mengandung Yesus Kristus, kita tahu dalam Injil Lukas dia penuh akan Roh Kudus. Kedatangannya membuktikan Yohanes pada akhirnya dikandung di dalam rahim Elizabeth, yang dimana pada saat itu Zakaria di dalam masa tuanya. Masih bertanya. Ya. Kamu juga kayaknya nggak pernah Islam tuh yang tadi komentar. Oke, silakan begitu. Pak Sukaryadi, silakan. Di apa lagi? Pertanyaan apa lagi? What country is this? Indonesia. Yesus bukan Tuhan, tapi utusan. Tapi kamu bapaknya. Ya, silakan. Halo ya. Halo ya Bang. Ya. Satu lagi tentang, jadi kalau pengikut Yesus sudah pasti jaminannya surga kan, yang jelas begitu. Keselamatan yang kekal, yes. Kehidupan kekal. Masalah Yesus. Yesus tidak pernah memiliki masalah. Yesus tidak pernah memiliki masalah. Justru masalahlah yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus, termasuk permasalahan dunia. Nggak pernah Yesus punya masalah. Kenapa kamu bilang masalah Yesus? Yesus bukanlah masalah. Yesuslah penyelesaian segala masalah itu. Jangan salah ngomong ya. Saya nggak pernah mau menerima kata-kata yang kamu bikin dalam pola pikir Islammu itu. Jangan pikir saya lengah. Saya tidak pernah lengah. Ya, jangan pikir oh sepele. Enggak, ini enggak sepele. Ini namanya penistaan dan merendahkan. Jangan pikir oh Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Keimananmu yang perlu dibuktikan. Ya. Jadi jangan bilang masalah Yesus. Yesus itu bukanlah masalah. Yesus adalah penyelesaian segala masalah. Begini. Ini artinya mungkin bahasa ya, dari bahasa mungkin agak. Ya makanya nggak usah pakai bahasa Islam, bahasa Indonesia aja yang baik dan benar. Susahnya apa sih? Emang kamu dulu di sekolah pernah ada kurikulum bahasa Islam? Ya udah nggak usah dipaksain, makanya pakai bahasa Islam, bahasa Indonesia aja. Ya, ini kan bahasa Indonesia. Nah ini baru Ini bahasa kan Indonesia. Tadi bahasa Islam. Ini kan bahasa Indonesia. Jadi yang saya mau tanya, Ya ini bahasa Indonesia. yang menyangkut, Ini sekarang bahasa Indonesia. yang menyangkut ketuhanan Yesus yang pertama, yang kedua masalah artinya ya, masalah ini masalah pengikut Yesus semua dijamin surga. Yang pertama itu, yang kedua masalah pengorbanan Yesus di tiang salib. Sudah dibilang stop ngomongin masalah-masalah. Kedatangan Yesus tidak pernah membawa masalah loh. Yesus tidak membuat ayahnya itu jadi BUNUH, nggak seperti junjunganmu. Ke kami nggak seperti junjunganmu meninggalkan istri-istrinya menjadi janda, nggak bisa dinikahin, nggak bisa dinafkahin lahir dan batin. Hah? Yesus nggak pernah meninggalkan masalah seperti junjunganmu yang membuat perpecahan dengan umatnya sendiri dengan mengeluarkan sabda umatku terpecah menjadi 73 golongan. Justru Yesus memberikan penyelesaian masalah dengan mengatakan tetelestai, sudah selesai di kayu salib. Ya. Dan pengorbanan Yesus bukanlah masalah, justru kedatangan junjunganmu itu yang membawa masalah. Mendistorsi pengorbanan dan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan jangan juga kamu anggap kami sebagai masalah, karena sedari mula kami tidak pernah mencari masalah. Justru masalah itulah yang kemudian datang kepada kami satu persatu bertubi-tubi. Termasuk kedatangan ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya nabi biasa, tidak disalibkan, diserupakan, itu baru masalah. Mengerti? Jadi jangan bilang masalah-masalah. Kalau itu masalah, kamu harus punya rumusan masalah. Bukti itu adalah masalah apa? Masalahnya dari mana? Seperti apa masalahnya? Jangan asal ngomong, udah saya bilang jangan asal ngomong, jangan pakai pola pikir Islam. Lain kali kalau bicara itu dipikir. Apapun yang dikeluarkan dalam mulutmu, itu membekas pada pikiran dan otak orang. Mengerti? Jadi jangan anggap seolah-olah kamu sedang buang hajat, cebok, selesai, bersih. Enggak. Kamu berbicara di sini didengar oleh 2100 orang. Kita punya daya nalar yang lebih, puji Tuhannya, dibanding dengan kalian. Ngerti? Jadi jangan pakai kata-kata yang ambigu dan bias.
Sok pinter Joseph. Ini saya bingung bacanya, so itu untuk memuji atau mengatakan saya itu sok pinter gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Memang untuk orang seperti ini kita harus sok pinter, karena kalau kita nggak sok pinter, orang seperti ini yang akan naik ya. Naik untuk berbicara, naik untuk mengajar, dan seterusnya. Silakan. Silakan Pak Sukaryadi. Amazing grace. Halo. Ya. Halo. Ya. Jadi gini, bukan masalah yang saya tanya, bukan masalah yang tanya. Jadi begini, begitu Yesus di tiang salib mengorbankan dirinya sebagai bentuk penebusan dosa bagi umatnya, yang saya tanya, kenapa pada waktu diangkat di tiang salib, sebelum diangkat di tiang salib, Yesus merasa ketakutan? Ya. Ya. Oke. Saya jawab ya. Pertanyaan, Pak, saya jelaskan ya. Yesus tidak hanya menebus dosa umatnya, Yesus menebus dosa seluruh dunia, termasuk saya, termasuk kamu, termasuk orang yang tidak percaya kepada Kristus pun Yesus tebus itu. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan tebusan itu, supaya tebusan itu bisa dipakaikan ke dalam kedagingan kita yang fana ini? Kita perlu mengalami pembaptisan. Mengerti? Jadi jangan membatasi penebusan itu seolah-olah Yesus hanya menebuskan orang-orang terpilih. Enggak, Yesus menebus untuk seluruh umat manusia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan hanya akan umatnya, tetapi akan dunia. Bahkan Yohanes pun menuliskan suratnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Ketika Yohanes memperingati tentang dosa, Yohanes pun memberitakan tentang penyaliban, pengorbanan Yesus. Kita punya satu-satunya perantara penebusan dosa itu kepada Bapa, yang menebus dosa bukan hanya dosa kita tetapi dosa seluruh dunia. Jadi teman-teman harus mengenai. Tetapi tadi saya sudah kasih garis cetak tebal. Penebusan itu bisa kita pakaikan di kedagingan kita yang fana ini dengan memasuki atau mengalami sakramen pembaptisan sebagai pintu gerbang untuk menerima keselamatan yang Yesus berikan di kayu salib itu. Ya, jadi tetap harus ada syaratnya. Nggak bisa dengan cuma-cuma, nggak bisa dengan hanya mengucapkan 2 patah 3 patah kalimat. Mengerti? Bukan seperti ajaran mereka. Oke, terus ya, kemudian kamu bilang, bentar teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Lalu kemudian karya penebusan Yesus itu tidak hanya terbatas tadi ya. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, ketika ditanyakan kenapa Yesus mengalami ketakutan, ingat Yesus itu bukan hanya Allah, Yesus itu juga manusia yang juga sama seperti kita. Makanya dalilnya itu jelas di dalam Ibrani 2 ayat 14. Yesus sendiri dikatakan sebagai manusia yang sama seperti kita, kecuali dalam satu hal, yaitu keberdosaan. Nah, kalau ditanya kenapa Yesus mengalami ketakutan, ketakutan Yesus bukan karena takut mati, bukan karena takut mengalami kesakitan, bukan. Tapi takut yang dialami Yesus di Taman Getsemani, kalau teman-teman baca dalam Injil Yohanes bab 17, adalah ketakutan yang ia rasakan karena ia tidak menginginkan supaya manusia merasakan cawan murka Allah. Mengerti nggak? Dan itu tipologi pada saat Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah di Taman Eden. Nah, makanya tipologi Yesus dikatakan sebagai Adam yang baru. Dia menanggung apa yang harusnya kita tanggung. Ketakutan itu, jadi bukan ketakutan takut mati, takut disiksa. Sekarang kalau kita mengiyakan asumsi Islam yang bilang Yesus takut mati, sekarang apakah Yesus mati dengan sia-sia? Yesus tidak mati dengan sia-sia. Yesus mati, kemudian pada hari ketiga dia bangkit, membuktikan kebangkitannya yang mulia. Terus apa yang harus dia takuti? Makanya dalam 1 Korintus 15, bacaan hari Minggu kemarin, bacaan dari surat Rasul Paulus, ketika Paulus mengatakan penyaliban Yesus adalah mengalahkan kuasa maut. Makanya dikatakan, di manakah taringmu? Di manakah sengatmu, hai maut? Makanya Yesus juga mengatakan dalam Wahyu, kitab Wahyu, lihat aku telah mati, namun aku hidup, aku telah mengalahkan maut, aku memegang kunci kerajaan maut. Terus apa yang harus Yesus takutkan kalau memang asumsi Islam Yesus takut mati? Hah?
Silakan. Sudah jelas ya. Itu jawabannya. Kalau ditanya kenapa Yesus takut, Yesus tidak mengalami ketakutan yang seperti asumsi kamu, takut mati, enggak. Ya. Bahkan sebelumnya, sebelum Yesus berada di dalam taman Getsemani, sebelum Yesus mengalami ketakutan itu, Yesus sendiri sudah menubuatkan. Terus buat apa dia takut dengan nubuatan yang telah ia beritakan kepada orang-orang? Pak Sukaryadi dan orang-orang Islam. Di dalam Jadi yang saya tanyakan di sini yang jelas di dalam Lukas 22 ya, Lukas 22 itu ayat 44. Di situ kan yang jelas di situ sampai Yesus itu mengeluarkan keringat. Berarti ketakutan. Iya, kan? Keringat yang menjadi peluh-peluh darah. Kamu jangan mikir saya tidak bahas itu. Itu bahasanya itu taman Getsemani. Yesus berdoa. Bahkan ia bersyukuran sampai dengan keringatnya menjadi peluh-peluh darah. Yang kalau dalam istilah medis disebut dengan hiperdrosis. Terus poinnya apa? Udah dijelasin, Pak. Tolong jangan sok pintar. Saya sudah tahu yang kamu maksud. Bukan sok pintar, yang jelas begini. Iya, yang jelas begini. Ya, itu ayat bunyinya kan gitu. Jadi di sisi lain ya jangan baca ayat kami seperti ayat kamu baca dalam Al-Quran. Kamu baca satu konteks, satu perikop. Kamu baca cross reference. Kamu baca nubuatan dalam perjanjian lama. Jadi ada di sini lagi saya lihat lagi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kan berarti justru kita kan ya bingung ya melihat ini. Sebenarnya mana yang harus dipegang? Ya bingung lah, kamu Islam yang kamu bingung wajar. Kecuali kalau kamu Kristen kamu bingung nggak wajar. Ya Islam bingung, malah nyalahin kita yang Kristen kocak. Bukan nyalahin, tapi di sini Alkitab mengatakan. Enggak, kalau nggak nyalahin terus kenapa blaming? Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadinya kita bingung. Itu namanya nyalahin, Pak. Secara nggak langsung itu nyalahin. Seolah-olah dengan adanya perjanjian lama dan perjanjian baru kamu jadi bingung. Ya nggak usah bingung, orang kamu Islam. Saya sudah jelasin. Ketika berbicara mengenai ketakutan yang Yesus rasakan, saya sudah bilang, Pak, bukan ketakutan karena mengalami kematian yang akan ia alami di kayu salib. Bukan. Satu. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa Yesus tidak takut mati. Masalahnya, jauh sebelum itu, Yesus sudah memberitakan tentang kematiannya di kayu salib sampai 4 kali. Betul nggak teman-teman yang Kristen? Yesus memberitahukan kematiannya sampai 4 kali. Bayangkan, dia sudah tahu dia akan ditangkap, diserahkan ke mahkamah agama, kemudian dia disalibkan, wafat, bangkit pada hari ketiga. Dia beritakan dalam nubuatan itu sampai 4 kali. Terus apa masalahnya? Bukan karena ketakutan kematian, saya sudah bilang. Ya, secara rinci Yesus tahu, bahkan Yesus tahu bahwa di antara para murid yang dikasihi dan ia pilih akan menjualnya dengan 30 keping perak. Yesus tahu bahkan hal sedetail itu. Sudah saya bilang bukan karena ketakutan kematian, tapi dia merasakan apa yang seharusnya kita rasakan. Yang dirasakan Anda, Yesus menurut tafsir Anda, tapi yang jelas kalau Alkitab kan tidak bukan begitu. tafsir saya, Pak. Itu fakta ayat Alkitab. Bapak mau buka ayat Alkitab Yesus memberitahukan kematiannya sampai 4 kali. Ya, itu yang saya baca. Coba lihat itu di Lukas 22 itu kan yang jelas di situ dikatakan bahwa Yesus itu memang. Saya tidak menyangkali bahwa itu bacaan Bapak. Yang saya bilang, Yesus. dengerin Sukaryadi, dengerin, nama Anda sesuai dengan pola pikir Anda yang sukar ya. Dengerin, saya sudah bilang, baca ayat Alkitab, jangan seperti Anda baca Al-Quran. Satu ayat Anda baca, karena Anda tahu ayat Al-Quran itu tidak ada hubungannya, nggak nyambung sama sekali, maka Anda comot satu ayat itu. Kalau Alkitab itu yang ada nggak nyambung Alkitabnya. Ya udah yang nggak nyambung kamu, orang nama kamu sukar kok. Nama sesuai sama pola pikir. Makanya ya guys ya, betul ya, nama itu doa. Nah itulah. Kenapa ibu namanya Sukaryadi? Sukar ya. Sukar berpikir, sukar menerima jawaban. Saya sudah bilang berkali-kali. Dan saya sudah membuktikan. Betul nggak teman-teman? Pernah kan waktu itu ketika ada beberapa orang Islam berusaha untuk membantah omongan saya yang saya bilang bahwa Al-Quran itu nggak nyambung satu ayat dengan ayat berikutnya. Betul nggak? Saya buktikan sendiri kan? Saya tantang mereka sendiri, coba kamu baca, coba kamu buka sendiri Al-Quranmu itu, baca ayat yang sekarang itu, ayat full dalam satu surah itu pun gak bakalan nyambung, beda-beda. Nah makanya jangan disamain, kayak kamu baca Alkitab itu ada namanya perikop, bab,
Ya, bab Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Isinya Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Benih yang ditaburkan di jalan yang penuh batu kerikil, benih yang jatuh di semak-semak. Kan kayak gitu kan? Ngerti nggak maksud saya? Ada namanya konteks. Kalau kamu comot ayat tanpa melihat konteks, ya nggak tahu artinya. Ya, paham Islam. Makanya saya terus terang sama kalian, saya selalu geleng-geleng kepala. Kalian mencoba berusaha untuk mempreteli ayat Alkitab seolah-olah ayat Alkitab itu sama seperti kitab kalian yang katanya suci. Beda ya, jangan disamain. Kalau mau disamain, ya, jangan kami yang suruh turun ke bawah, kalian yang harus berusaha naik ke atas. Ngerti nggak maksud saya? Kami yang naik di sini nggak usah kalian suruh turun ke bawah. Shalom. Itu masuk bukan gitu. Masuk lebih awal itu ya. Ini Rais. Artinya nggak diselamatin sama Allahmu, malah dibikin malu gara-gara Allahmu. Sudah langsung aja tuh kan, langsung turun, udah saya bilang. Nggak usah bawa demi Allah, nggak bakalan diselamatin, nggak ada Allah di sini. Ya kita lanjut ya. Entah kenapa dia. Ya itu bukan tafsir saya. Saya sudah bilang yang namanya Alkitab ya ada namanya cross reference. Aduh kenapa ini jadi kayak ini. Shalom Alf 93. Halo, malam Kak. Ya shalom. Islam Kristen bro, sorry. Thank you. Aku Katolik. Oh Katolik, oke. Aku masih bingung Kak. Yesus itu kan Allah itu sendiri. Dia terus kenapa dipanggil anak Allah? Dan biasa dibilang putra Allah. Kenapa? Sorry. Ini bukan ini. Bentar bro. Bentar ya. Saya beneran posisi dulu. Oke, ini gimana kameranya? Oke. Tadi sorry. Benerin ini. Oke, kamu buka Mazmur 2 ayat 7. Oh, aku lagi nggak pegang Alkitab Kak. Ada di handphone nggak? Ada handphone nggak di situ? Oh, ini handphone yang aku pegang satu-satunya ini. Oke, nggak apa-apa. Berarti aku yang bukakan buat kamu ya. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau memberitakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini Mazmur berbicara tentang kan anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakan. Kenapa Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Itu untuk merujuk kepada bagaimana Yesus relasinya dengan Allah Sang Bapa, seolah-olah sebagai sang anak yang telah datang dari dalam dirinya. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah, kata Tuhan Yesus. Maka kata anak Allah ini untuk merujukkan penggenapan. Yesus ingin menggenapi, merujuk kepada nubuatan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Tidak hanya itu aja, bro juga tahu kan Yesus disebut sebagai anak manusia. Betul. Dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 Yesus mengatakan dirinya anak manusia, anak manusia. Kenapa dikatakan anak manusia? Yesus pun menggenapi nubuatan penglihatan Nabi Daniel dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Duh. Ya. Okay. Jadi ketika dia disebut anak Allah, anak manusia, itu untuk menunjukkan Yesus sebagai penggenapan atas nubuatan para nabi mengenai gelar anak Allah itu tadi, mengenai gelar anak manusia itu tadi. Ya. Seperti itu, bro. Jadi jangan bingung. Yesus juga disebut anak manusia, Yesus disebut sebagai nabi, nanti ada ayat-ayatnya ketika Yesus inilah nabi dari Nazaret. Nanti dikutip oleh orang Islam, nih Yesus nabi katanya. Kita tidak pernah menyangkali gelar-gelar itu. Nabi, Mesias, Imam, Raja, anak Allah, anak manusia,
Begitu ya, Bro Alf. Oke, siap, thank you Kak. Ada lagi? Tapi di sana- Kamu jangan di ini ya. sini- Kamu jangan menghiraukan yang komentar di bawah. Biarkan aja banyak Iya. penilaian orang-orang tentang kamu, tapi tetap ya. Saya banyak dinilai apa-apa, saya tidak peduli. Jadilah Iya diri betul kan. sendiri. Iya betul, karena ada beberapa yang katanya Islam tapi mengaku Katolik. Aku Iya. gerejanya di Santa Teresa. Ya, nggak apa-apa. Ya guys, jangan menyakiti saudara seiman ya, jangan menghakimi. Ya, kalau saya sudah kasih tahu tadi, kalau misalkan ada yang misalkan dia nyamar ya, kita anggap itu positif aja. Iya Kak, makasih banyak ya Kak. Jangan ya. Kalau bertanya itu nggak masalah. Memangnya semua orang mengalami iman yang sama, mengalami pengetahuan iman yang sama kan? Enggak. Banyak dari kita yang belum mengetahui sesuatu, tapi memang bedanya kita tidak seperti Al yang mau bertanya. Gitu. Justru dengan adanya Al kita dapat terbantu supaya banyak orang luar sana yang mungkin punya pertanyaan yang sama tapi tidak punya kesempatan untuk naik, tidak punya kesempatan untuk naik, tidak berani dan seterusnya. Ya. Jadi nggak apa-apa. Dimaklumi karena sekali lagi nggak semua orang mengalami pengetahuan iman, wawasan iman yang sama seperti saya, seperti teman-teman atau seperti siapapun di luar sana. Ya. Kalau menganggap oh itu kan gampang, itu kan basic, ya kita sempat lupa loh. Kita pernah lupa. Kan kita manusia, bukan nabi. Nggak, saya serius. Kita nggak selamanya mengetahui sesuatu dan kita tidak selamanya mengingat akan hal itu. Ya, ada masanya di mana tiba-tiba ngeblank, di mana tiba-tiba apa ya gitu. Ya, itu manusiawi. Oke? Nggak apa-apa ya bro ya. Paham ya, jadi nggak usah diambil hati. Saya pun pernah di posisi bro, pernah bertanya sesuatu yang memang menurut orang lain itu sepele. Tapi bagi saya, pada saat itu saya benar-benar butuh jawaban yang pasti gitu ya. Tetap tegar hati ya. Kalau misalnya ada orang seperti itu, kamu mendoakan mereka. Ya, kamu punya waktu untuk berdoa dan berdoakan mereka. Oke, Siap, bro? Kak. Iya, siap Kak. Makasih ya. Ya, terima kasih kembali izin Tuhan. turun. Iya, baik. Tuhan memberkati. Amin. Oke, kita lanjut ya. Masalah gini teman-teman, efek jangka panjangnya teman-teman harus pikirkan. Kalau ada orang-orang seperti yang mungkin ya lemah iman atau bahkan yang tidak sekuat mental teman-teman yang ada di sini atau siapa gitu, kita harus memikirkan jangka ke depannya. Mungkin hanya karena ketikan dari kita bisa bikin dia trauma, bisa bikin siapapun itu trauma, jadi kayak ini jadi saya jadi malas ke gereja. Kan ada kayak gitu, banyak kan saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami kepahitan gitu, hanya karena hal-hal sepele, hanya karena mungkin omongan kita yang kita rasa itu biasa aja tapi bagi dia nggak biasa gitu. Jadi anggap itu sebagai pembelajaran bagi kita. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang udah lama nggak ke gereja gitu karena hal-hal yang seperti itu gitu, karena hal-hal yang sepele gitu ya. Jadi mulai dibiasakan untuk tidak mudah untuk menghakimi dan jangan jangan lelah untuk selalu berpikir positif, walaupun memang berpikir positif itu agak sedikit sulit ya di masa-masa sekarang, tapi nggak apa-apa, keep trying. Oke? Halo, malam bang. Ya, Sumi, selamat malam sekali lagi. Iya, tadi terputus, saya ada sibuk. Iya, tidak apa-apa. Iya, teman-teman nggak usah minta sorry-sorry, nggak. Saya bukan maksudnya kemudian ngomelin terus jadi marah ke kalian, nggak. Ini sebagai reminder bersama. Ya, silakan Sumi. Iya, itu yang tadi seperti Bapak itu bilang. Kalau Alkitab itu diturunkan di tahun berapa? Nggak ada diturunkan, karena Alkitab itu bukan gedebuk jatuh ke bumi. Siapa yang pertama kali menulis Alkitab itu? Yang perjanjian lama tentu dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Pentateuch, Torah. Ada perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat pastoral, Rasul Paulus, surat Petrus. Iya, yang saya tanya kapan terjadinya kapan penulisan ini? Kalau kita kan Kitab dalam Kejadian tentunya ribuan tahun sebelum Masehi. Iya, kapan itu? Ya, itu sudah dikasih tahu ribuan tahun sebelum Masehi. Masih ditanya kapan juga, keterlaluan ente. Tahu nggak sebelum Masehi itu artinya apa? Bukan, maksudnya begini, berapa tahun dia turun? Apakah
kitab itu Nggak turun ada setelah Nabi Isa dengerin, sudah udah tidak ada. dibilang jangan pakai konsepnya Islam, turunnya berangsur-angsur, pakai jasa ekspedisi. Udah dibilang nggak turun, ente bandel dibilanginnya susah, dibilanginnya. Udah dibilang nggak turun, dituliskan, turun jatuh dari langit, aneh. Ya, ngerti? Alkitab, kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Umamat itu kan Musa. Secara umum orang mengetahuinya 1500 tahun sebelum Masehi. Ya ribuan tahun sebelum Masehi lah, bukan 1500 tahun bahkan. Tapi pada akhirnya kesaksian-kesaksian itu kemudian juga diwariskan secara lisan sehingga bertahan. Terus kenapa? Sumi, kalau turun berangsur-angsur itu aneh. Ya kalau ajaranmu kan memang 22 tahun 2 bulan 22 hari turunnya berangsur-angsur, betul nggak? Maksud saya begini Bang, kalau kitab itu diturunkan setelah Nabi Isa itu sudah tidak ada, berarti tidak relevan. Makanya saya tanya, Yang nggak relevan itu otakmu, udah diulang berkali-kali nggak turun, nggak ada relevansinya, tidak bergantung pada orang itu masih ada atau nggak. Sekarang saya tanya sama kamu, undang-undang negara kita baru ada setelah negara kita berdiri atau sebelum negara kita berdiri atau pada saat negara kita berdiri? Saya tanya sama kamu. jangan masuk ke negara karena negara. Nggak, relevansi itu berlangsung, dengerin saya. Parameter kamu bilang relevan atau tidak relevannya itu kan pada saat objek atau subjek itu ada, betul nggak? Hah? Kita bahas ini. Sekarang saya tanya, Al-Quran ada, lengkap, itu setelah nabimu tidak ada atau masih ada? Nabi saya masih ada, itu sudah turunnya wahyu. Datanya di mana? Datanya di mana? Hah? Datanya di mana? Begini, Rasulullah diturunkan. Datanya, jangan Rasulullah. Datanya, saya nggak nanya, saya nggak minta kamu untuk ceramah. Jangan bikin kita semua pusing di sini. Makanya kalau lagi ngomong jangan putusin suara supaya kamu juga bisa Kalau jelas. kalau nggak mau diputusin, ngomong yang penting, jangan yang penting ngomong. Bedain ya. Kalau ngomong yang penting kita semua senang, kita semua enak dengerinnya. Oh, pengetahuan. Tapi kalau yang penting ngomong, saya mending ngobrol orang gila, saya kasih orang gila ngobrol di sini. Ngerti? Maksudnya yang penting ngomong bagaimana, saya kan kasih jelaskan. Yang penting ngomong itu seperti kamu dari tadi. Nggak ada pentingnya. Isinya ngomong aja. Kamu itu yang ngomong dari tadi tidak ada kejelasan. Masa cuma Kalau tidak ada kejelasan, saya punya dalil dari tadi. Ngobrol sama orang-orang sebelum kamu, saya punya dalil. Kenapa? iya, jadi kalau harus berpatokan di satu kitab, tidak perlu di kitab kita begitu. Kalau perlu pakai kitab-kitab lain, emangnya saya nggak ke Al-Quran dari tadi. Saya pakai Al-Quran loh ketika membuktikan Yesus itu Tuhan. Nggak cuma di Alkitab. Terus kalau saya tadi ngomongnya apa? Tidak Kalau pakai kamu kitab. ngomongnya katanya Al-Quran diturunkan semasa Nabi hidup, saya minta, kalau misalkan dengan pola dia ya, tadi dia bilang, tidak terbatas satu kitab. Oke, buktikan di luar dari Al-Quran. Buktikan di luar dari hadis. Al-Quran diturunkan semasa Nabi hidup. Al-Quran dibukukan itu di zaman Khalifah. Tapi Nabi masih hidup nggak? Nabi masih hidup nggak? Nabi masih hidup nggak? dengar dulu makanya, dengar Nggak, jangan langsung jawab nggak mau kelamaan, dibilang mau khotbah sono nunggu 4 hari Jumat. dengar dulu makanya saya jelas. Al-Quran dituliskan, dibukukan waktu zaman Khalifah. Nabi sudah wafat. Jadi relevan atau tidak? Relevan lah. Relevannya kenapa? Karena agama sudah sempurna. Islam. Udah kena brainwash. Karena udah sempurna. Kamu kan bilang, kamu kan pernah Enggak, saya pernah Islam tapi pola pikir saya nggak seperti kamu, makanya saya bisa murtad. Kalau saya seperti kamu, saya terus saja berputar-putar di situ, berputar-putar di otak, bagoyang-goyang di pala, ya. Pusing. Ujung-ujungnya sempurna. Andra and the Backbone loh, sempurna.
Shalom Razi. Kenapa kamu malah mute? Bukannya kamu malah minta naik, kenapa kamu malah mute? Silakan dibuka. Selamat malam. Ya, selamat malam. Jangan kamu ngobrol sama Jibril ketika saya sudah naikkan kamu. Jibrilmu suruh diam, jangan berbisik-bisik di situ. Jangan membisikkan kata-kata kalimat-kalimat, apalagi wahyu. Sudah cukup dengan nabi penutup itu. Jangan saya bikin tambah pusing kita di sini dengan nabi yang baru. Silakan bicara. Diskusi yang baiklah, Sep, yang sopan, kurang sopan apa saya? Saya sudah bilang, kalau kamu tidak suka dengan cara saya untuk memberhentikan atau nge-mute kamu sedang berbicara, kamu pikir kenapa saya mute? Saya sudah bilang alasannya apa? Berkali-kali. Saya mau bertanya, tapi jangan dipotong dulu. Jangan ngatur saya, kamu bukan donatur. Kalau kamu nggak mau dipotong, ngomongnya rasional, jangan irasional. Ini bukan room Islam, ini bukan ajaran Islam. Lalu kenapa seorangmu berbeda? Apakah kamu legion? Satu orang tapi bisa banyak jiwa. Apakah kamu kerasukan, dirasuki? Tadi suaranya tidak seperti saya ini. Bertanya, pure untuk umat Kristen. Ya, Dan terserah, silakan. maksud buat berdebat. Katanya kan Yesus itu pencipta atau diturunkan. Nah, lalu diangkat menjadi Tuhan. Pertanyaan, siapa yang pencipta alam semesta sebelum Yesus itu dilahirkan? Dan siapa yang menciptakan makhluk hidup sebelum Yesus menjadi Tuhan? Apakah ada Tuhan sebelum Tuhan? Jika seperti itu, maka Tuhan itu seperti gelar yang temurun sudah. Wow, Islam, good, very great. Inilah generasi emas Islam, luar biasa. Gue bahkan gak tahu gue ngapain sih? Ini kalau adik gue ya, bener-bener gue, bikin malu. Dengerin ya, saya apresiasi, punya keberanian untuk speak up, untuk berbicara, untuk menyampaikan narasi atau apapun itu. Coba tolong pakai waktu ketika saya sedang mute tadi untuk menyusun kata-kata biar pada saat berbicara itu nggak belepotan. Bukan saya mempermalukan, enggak. Ketika kamu sudah bersuara saja, berarti kamu siap konsekuensinya. Bukan saya mempermalukan kamu yang bikin malu sendiri. Ya, dengerin saya, Dek ya. Masa depan kamu masih panjang, umur kamu masih muda, ya, masih banyak pelajaran dan juga masih banyak pengalaman yang harus kamu rasakan, tapi tidak dengan Islam. Ya, tolong dipegang omongan saya. Kamu lihat masa depan kamu dengan Islam, ya seperti ini. Ya, dengerin. Saya memahami hanya sekian persen dari apa yang kamu bicarakan. Jadi saya langsung jawab aja ya. Ya. Ketika Yesus menciptakan dunia itu bukan katanya, tetapi faktanya. Ngerti? Karena ketika menciptakan dunia, dia tahu bagaimana cara mengatur dunia itu. Anda bisa baca dalam Injil ketika Tuhan Yesus mampu menghardik angin badai, menenangkan angin badai. Ya. Dan saya ingin menyampaikan siapapun Anda yang berada di balik akun ini, Anda terlalu pengecut memanfaatkan anak-anak sebagai tameng untuk bertanya. Ngerti? Ya, inilah kalian, ajaran kalian ya, mengedepankan bocil daripada orang dewasa. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita perlu mengapresiasi bocilnya daripada orang dewasanya. Oke, yang kedua, ketika kamu bertanya atau kamu menarasikan Yesus diangkat jadi Tuhan, saya sudah menjelaskan sama orang yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada yang membantah dalil saya ketika Tuhan Yesus bilang di dalam kitab Wahyu, Yesus bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Ya, aku telah mati namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Sekarang bantah pakai data, ada nggak yang mengatakan hal yang sama atau kurang lebih bahkan bisa menandingi Yesus yang mengatakan demikian? Pernah nggak nabimu mengatakan hal yang sama? Nggak pernah.
Yang mengatakan itu satu-satunya hanya Tuhan yang dibuat oleh nabimu itu dan disembah olehmu dan miliaran orang di dunia ini. Ada dalam surah Al-Hadid ayat 3. Maka tandingan Yesus itu ternyata Tuhanmu sendiri. Yesus yang katanya hanya manusia, dia mampu untuk membuat nabimu dan Tuhan buatan nabimu itu insecure. Benar nggak? Jadi tidak ada narasi Yesus diangkat jadi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak memiliki awal. Dialah awal itu sendiri. Ya. Dialah sang akhir itu sendiri. Dialah kekekalan itu sendiri. Ya bro ya. Jadi tidak ada masa, ruang dan waktu yang terbatas. Yesus itu Tuhan. Oke. Kemudian yang berikutnya, kamu bilang sebelum Yesus ada siapa yang ciptakan? Yesus telah ada sebelum segala sesuatu ada. Buktinya tadi Yesus mengatakan akulah yang awal. 58, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan melalui dia. Segala sesuatu dijadikan melalui Yesus. Dan tanpa Yesus segala sesuatu yang dijadikan tidak akan jadi. Jadi Yesuslah penyebab segala sesuatu dijadikan, karena melalui sang firman Allah menjadikan dunia dan seisinya. Ya, jadi bukan sebelum ada Yesus. Yesus itu justru permulaan dari segala sesuatu yang ada. Karena Yesus adalah penyebab dari segala sesuatu yang ada itu. Ngerti? Jadi kalau kamu tanya sebelum adanya Tuhan siapa yang jadi Tuhan, kamu ngomong apa? Tuhan itu hanya satu yang benar dan sejati, yaitu Yesus Kristus. Yang ada hanyalah Tuhan-Tuhan palsu, huruf kecil Tuhan. Mengerti, Bro Razi? Ya, seperti itu. Sepda mereka mah mau ngerti ya. Biarin aja. Bang, tadi kok awalnya langsung menyimpulkan gua Islam. Kenapa langsung bawa-bawa generasi emas Islam? Gua gak ada ngomong gua Islam itu. Tadi ketika orang sebelum kamu ditanya agamanya apa, dia bilang Islam. Kemudian dia juga memberikan salam assalamualaikum. Kemudian kamu juga yang bertanya, narasi kamu itu narasi orang Islam. Jadi tanpa harus membuktikan kamu atau kamu bilang kamu Islam, kami sudah tahu. Jadi itu bukan asumsi, ada namanya screening. Ngerti? Hah? Lupa ya? Apa kamu malu dengan agamamu? Aneh loh. Saya kalau misalkan lagi ngobrol, kamu Kristen ya? Saya kan bangga, iya saya Kristen, kenapa? Gitu. Saya nggak akan bilang, kenapa kamu bilang saya Kristen? Saya belum, aneh. Aneh. Kalau Islam itu membanggakan, kalau Islam itu begitu berharga, kenapa nggak dibangga-banggain? Sama seperti kamu punya sepatu baru, motor baru, kamu pasti bangga-banggain kan? Pamer kan? Kenapa kamu ngomongin Islam kamu malah jadi insecure? Hah? Aneh. Malu ya? Saya kalau misalnya punya barang baru, saya tidak pamer. Ya udah, itu kan kamu, karena mungkin barang baru itu KW, seperti ajaranmu. Apa? Mau ngomong apa lagi? Gue selalu bisa jawab loh. Mau ngomong apa lagi? Ya kamu punya barang baru gak berani dipamerin ya karena KW. Saya mah ori-ori semua bang, maaf bang, sorry. Ya kalau barang ori kenapa gak berani dipamerin? Udah jangan adu bacot, udah langsung aja. Mau bertanya lagi gak? Kalau misalnya mau coba pamer anjing, Islam. Tuh kan, malah ngomong bahasa Islam. Kebuktikan kalau kamu misalkan beneran Islam, ya inilah bahasanya Islam. Kenapa? Ngamuk esok. Gue gak punya barang KW bang, barang gue ori-ori semua. Orang yang punya barang ori pemikirannya gak kayak lu, omongannya juga gak kayak lu. Orang yang punya barang KW, makanya ajarannya juga KW. Begini ngomongnya kayak orang KW. Ya. Udahlah, turun aja ya. Kasihan Islam, bikin tambah malu Islam kamu. Yang sudah rendah jadi makin rendah. Yang sudah terinjak malah makin terinjak. Siapa itu? Ya ajaranmu itu. Molor Joseph itu mata udah melempem gitu, nggak apa-apa tuh. Ya. Kita mau molor pakai Bang Yung. Kita mau molor jam berapa ini ya?
Saya selalu sabar, saya bukan maksudnya kemudian jadi marah, jadi benci. Enggak, yang kayak gitu ngapain kita benci? Teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman berasumsi saya gampang benci orangnya, enggak. Lah, sekarang saya tanya, menyukai seseorang aja butuh tenaga, apalagi membenci orang, betul nggak? Butuh tenaga. Tenaga untuk marah ketika melihat dia, mendengar namanya, ya kan? Ngerti nggak? Jadi maksudnya jangan mengasumsikan saya ketika nurunin atau ketika bersikap seperti itu saya benci. Enggak, benci itu butuh tenaga. Kamu pikir saya akan buang tenaga untuk hal yang tidak penting? Tidak mau. Coba pikir skala prioritas dalam hidup kita. Apakah kamu pikir saya akan bertemu dengan orang yang sama di hari-hari berikutnya? Enggak, saya sudah bilang kan dari awal. Hari kita masih panjang, masih ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, gitu. Tapi kata-katanya tajam seolah-olah benci. Alkitab mengatakan firman Allah adalah bagai pedang bermata dua. Apakah kemudian kamu mau menyimpulkan bahwa Alkitab itu kebencian? Enggak kan? Kata-kata tajam itu bukan berarti benci. Kata-kata tajam itu juga berarti mendidik. Orang tua kamu ketika berkata-kata tajam yang membuat kamu tersadar akan kesalahan atau perilaku kamu yang kurang tepat, apakah kemudian kamu bisa mengatakan orang tuamu benci? Enggak kan? Ini namanya pola pikir yang aneh lah. Kalau menurut saya, orang berkata-kata tajam dibilang seolah-olah benci. Lebih baik apa adanya daripada ada apanya. Orang-orang yang hanya berlindung di balik kasih sayang bisa jadi mereka sebenarnya benci. Itu namanya kan munafik. Benar nggak? Gitu. Perlu yang lucu-lucu lagi ini biar nggak gantuk. Saya makin ngantuk. Ya udahlah. Ya, kita naikkan yang berikutnya. Sebelum saya tidur beneran, saya ngantuk teman-teman. Masih ada hari esok dibilang. Ya, selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Islam. Ya, silakan open kamera. Terima kasih teman-teman semua. Kenapa? Halo, bisa open kamera nggak? Boleh juga kan? Hah? Kenapa? Kejap. Oh iya. Jaga kesehatan bro, siap. Nanti habis Azmal ini kayaknya terakhir. Besok saya live lagi kok, tenang aja tuh. Aku terakhir ya, Bang John besok aja deh. Kelamaan saya jadi ngantuk, dah, bye-bye. Kamu bikin saya jadi malah tambah ngantuk nungguin kamu. Tuh, salahin dia ya. Lama, orang jadi ngantuk. Orang, ya ampun. Nungguin dia sekejap, kenapa nggak dari tadi disiapin? Udah tahu bakal diminta on cam. Ya udahlah. Teman-teman, makasih ya yang sudah menyimak live-ku dari jam berapa tadi? Bentar aku lihat. Dari 2 jam 44 menit yang lalu ya. Berarti dari jam 8-an, jam 9-an ya. Iya, jam 8, segituan ya. Terima kasih teman-teman yang udah setia nungguin, selalu nungguin, nanyain entah dimanapun roomnya yang ada teman-teman saya yang biasa naik seperti Om Don, moderator saya pada ditanyain kapan Joseph live. Terima kasih ya teman-teman memperhatikan dan begitu. Ya saya bukannya GR ya, tapi maksudnya dengan saya bisa menilai teman-teman begitu mengkhawatirkan keadaan, menanyakan kabar, dan seterusnya. Saya sangat mengapresiasi terlepas siapapun kalian. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu pribadi-pribadi, tapi saya selalu mengingat teman-teman dalam doa. Saya tetap mendoakan, begitu juga teman-teman saya harap mendoakan saya supaya tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih yang sudah memberikan tap-tap, memberikan berkat melalui gift. Terima kasih juga yang memberikan komentar, dukungan, menyemangati satu sama lain teman-teman untuk saling tap-tap dan juga share. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga buat teman-teman Islam yang di rumah saya, yang selalu hilir mudik, jangan pernah salah dan jangan pernah mengira saya tidak membawa kalian dalam doa. Saya tetap membawa kalian dalam doa supaya kita semua menyusul ya untuk dalam persatuan di dalam Kristus, dalam satu iman dan satu baptisan. Ya, begitu. Jadi jangan ketika mendengar saya sedang tegas, teman-teman menganggap saya sedang benci, tidak. Ya, kebencian itu muncul ketika saya melihat orang yang menyangkali keselamatan.
Tetapi kebencian itu tidak melebihi rasa kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Supaya kita tetap terus mengandalkan kasih, melebihi kebencian, melebihi segala apapun. Ya, selalu berpegang pada ajaran Rasul Paulus juga ya, yang mengajarkan kenakanlah kasih di atas itu semua. Oke, baik teman-teman, sebelum kita tutup dan kita akhiri live-nya, kita berdoa dulu, kita sama-sama berdoa. Karena kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Engkau perkenankan kami untuk bertemu meskipun melalui media sosial, melalui TikTok. Ya Bapak, kami selalu penuh akan rasa syukur ketika hidup kami dipenuhi dengan berkat yang bersumber daripadamu. Kami Engkau perkenankan untuk menghirup nafas kehidupan. Kami Engkau perkenankan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami Engkau perkenankan untuk tetap bisa beraktivitas seperti biasa, dengan keadaan yang sehat, bugar, dan ceria. Ya Bapak, kami mohon agar kiranya Engkau terus menyertai kami dan memberikan selalu berkat yang berlimpah itu. Kami selalu mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan itu. Ya Bapak, kami juga menyadari akan segala kelemahan-kelemahan kami, terlepas dari berkat dan sukacita yang kami rasakan. Kami juga mau menyerahkan segala kelemahan dan dosa-dosa kami ke dalam kerahiman-Mu. Kami mohon ampun. Kami mohon agar Engkau dengan kerahiman-Mu yang tak terbatas melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, agar Engkau kiranya mengampuni kami dan Engkau selalu menyadarkan kami dengan urapan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama. Juga ya Bapa, dalam kesempatan ini kami mau berdoa khususnya bagi Paus kami Fransiskus yang dalam keadaan yang tidak stabil akhir-akhir ini, Bapak, agar kiranya Engkau menyertai selalu, lindungilah ia selalu, sertailah ia selalu, pulihkanlah ia dan kuatkanlah ia, teguhkanlah ia dalam tugas kegembalaannya, supaya dalam kasih karunia-Mu ia tetap bisa menggembalakan kami. Ya Bapak, kami juga mau berdoa siapapun itu, saudara-saudara kami di luar sana yang sedang menyimak, yang sedang mendengarkan, agar kiranya Engkau memulihkan mereka, agar kiranya Engkau menyelesaikan segala perkara, apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka lalui. Percaya oleh karena bilur-bilurnya kami disembuhkan. Ya Bapa, terima kasih. Segala sesuatu yang kami inginkan, intensi-intensi pribadi kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, melalui Kristus, Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, bersama dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak sampai dengan doa penutup. Terima kasih ya yang sudah